Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faridsa Syifa Azizah dengan NIM A510220170 dari kelas 3D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi olahraga air yakni renang. So, let's get started. Yang pertama adalah pengertian renang. Renang adalah salah satu olahraga air yang dilakukan dengan menggerakkan badan di air, seperti menggunakan kaki dan tangan sehingga tubuh terapung di permukaan air. Selanjutnya adalah sejarah renang di dunia. Renang sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Pada saat itu, renang dilakukan dengan tujuan untuk mencari makanan, bertahan hidup, ataupun hal yang lainnya. Pada tahun 1896, renang menjadi cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Athena. Nah, di tahun ini, olahraga renang pertama kali menjadi cabang olahraga yang diperlombakan. Renang gaya bebas pertama kali dikenalkan oleh Arthur Strutt, dan gaya ini kemudian mulai dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang atau mencabuk oleh Richard Cavill pada tahun 1902. Organisasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908 dengan nama Federation International the Nation atau yang biasa disingkat dengan FINA. Selanjutnya adalah sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia sendiri, renang dimulai dari Kerajaan Majapahit. Renang pertama kali diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta pada Pekan Olahraga Nasional atau PON. Gaya yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Organisasi renang di Indonesia adalah PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia yang berdiri pada tanggal 21 Maret 1951 di Jakarta dengan ketua umum pertamanya adalah Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Kemudian pada tanggal 5 Agustus 2023 kemarin, PRSI resmi berganti nama dan logo menjadi Aquatic Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam gaya dan teknik dalam renang. Yang pertama adalah renang gaya punggung. Nah, renang gaya punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arahnya berlawanan. Teknik pengambilan nafas dalam gaya punggung dapat dilakukan kapan saja, karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Yang kedua adalah renang gaya kupu-kupu. Renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar gaya kupu-kupu, yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan, karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus rapat ikut bergerak sesuai dengan alur gerakan badan. Kemudian yang ketiga adalah renang gaya dada. Renang gaya dada adalah teknik berenang yang dilakukan dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Teknik renang ini dikenal dengan sebutan gaya katak karena gerakan badan meniru katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih rendah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun, gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang dengan santai. Teknik gaya ini berada pada kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernafasan. Teknik renang yang terakhir adalah renang gaya bebas. Nah, teknik renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat.
Meskipun disebut dengan renang gaya bebas, tentu saja teknik ini juga memiliki aturan. Nah, pada saat melakukan gaya ini, posisi badan kita berada di atas permukaan. Tangan mengayuh ke depan, sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan nafas adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri, dan setelah itu lakukan pernafasan dengan mulut ataupun juga dengan hidung. Berenang merupakan aktivitas olahraga di dalam air yang tentu saja saat kita melakukannya akan ada banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan bagi tubuh kita. Nah, berikut ini merupakan beberapa manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita berenang. Yang pertama adalah meningkatkan kekuatan otot dan tulang. Kemudian, yang kedua adalah meningkatkan kebugaran tubuh. Yang ketiga adalah berenang merupakan alternatif rekreasi dan dapat meningkatkan mood. Yang keempat adalah dengan berenang dapat memperkuat stamina tubuh kita. Dan yang kelima adalah ketika kita berenang, tubuh akan menjadi sehat dan dapat merangsang gerakan motorik. Dan manfaat yang terakhir yang dapat kita rasakan adalah meredakan stres. Dengan melakukan renang, kita dapat mengurangi stres yang kita rasakan. Banyak sekali bukan manfaat yang kita dapatkan ketika berenang. Nah, yuk mulai belajar berenang dari sekarang. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi berenang. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.